Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hanif Wijali, saya mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi. Kali ini kita akan melaksanakan tugas praktikum untuk tugas 3 dari mata kuliah basis data. Jadi tugas yang pertama adalah praktikum transaksi, yang kedua adalah praktikum basis data terdistribusi. Yang selanjutnya, yang pertama kita lakukan adalah mengaktifkan SEM-nya dulu. Jadi Apache dan MySQL kita aktifkan dulu, kemudian kita masuk ke browser, kemudian kita tuliskan localhost myadmin. Baik, ini database yang sudah kita buat pada tugas 2 kemarin. Untuk tugas 3 ini yang pertama harus kita lakukan yaitu adalah melakukan beberapa transaksi. Yang pertama adalah transaksi commit. Jadi transaksi commit ini adalah sebuah perintah yang menunjukkan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Jadi contohnya seperti ini. Kita masukkan pada routine, kemudian kita klik new routine, kita kasih nama transaksi 1 saja. Kemudian kita masukkan perintah ini. Kebetulan tadi saya sudah mencoba menyalin, jadi langsung kita masukkan saja. Jadi ini kita mulai dengan memulai transaksi. Kita akan memasukkan nama pasien pada nama pasien yang di pada database pasien, pada tabel pasien. Jadi kita akan masukkan nama ini, ID-nya 6, Tito, jangan pakai saja nomor 23. Coba kita go. Ya, di sini sudah muncul. Kita lihat di struktur di sini pada pasien, dan ternyata di sini masih belum ada. Jadi untuk menampilkan nama dari pasien tersebut, kita bisa melalui sini call transaksi 1, kita go. Ya, baik, di sini sudah muncul jalan pakai saji nomor 1. Tapi kalau kita lihat di pasien, dia masih belum ada. Jadi untuk memunculkan nama yang sudah kita inputkan tadi, kita perlu memasukkan perintah commit. Jadi kita akan membuat transaksi 2 yang sudah ada commit dari perintah sebelumnya. Jadi kita tambahkan di sini commit. Go. Ya, di sini sudah berhasil. Untuk memanggil transaksi ini kita dapat melakukan melalui SQL, melalui call transaksi 2. Ini kita go. Nah, di sini sudah muncul Tito. Kita cek lagi pada daftar pasien. Ya, di sini sudah muncul juga nama dari Tito. Selanjutnya kita masuk ke perintah rollback. Jadi ada juga, selain commit, ada juga perintah rollback. Nah, untuk rollback ini adalah sifatnya untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi jika kita melakukan sebuah perintah, nanti perintah tersebut tidak akan berjalan walaupun berpengaruh. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Jadi misalnya seperti ini. Kita coba lagi pada rutin. Kita buat transaksi 3. Lalu kita buat di sini. Dan tadi sudah saya copy ya. Jadi kita tinggal copy saja. Jadi seperti ini, ada kita di atas ini ada perintah untuk mengubah pasien
pada ID pasien nomor 3 mengubah namanya menjadi Danar. Jadi kalau kita lihat di sini, pasien nomor 3 itu namanya Budi. Coba kita ubah menjadi namanya Danar. Kita go. Baik, di sini kita sudah lakukan transaksi 3. Jadi untuk kita ulangi lagi, untuk menampilkan perintah ini bisa digunakan SQL atau kita bisa klik di sini execute. Coba kita execute. Baik, di sini tadi kita ubah nama Budi, pasien dengan ID 3 kita ubah menjadi Danar. Coba kita lihat lagi Danar. Kita lihat pada pasien di sini namanya masih Budi. Artinya perintah untuk update nama pasien tadi belum terlaksana. Jadi kita coba lagi untuk membuat transaksi 4. Transaksi 4 ini kita coba untuk memasukkan tadi nama yang ada pada nama sebelumnya. Jadi untuk pasien yang tadi Danar kita masukkan di sini. Jadi yang akan kita rollback itu hanya yang memasukkan pasien baru dengan nama dengan ID 7, nama Hanif, alamat Jalan Babakan nomor 1 dan alamat jenis kelaminnya 1. Kalau di sini 1 itu adalah laki-laki. Baik, untuk pasiennya nanti nomor 3 kita ubah menjadi Danar. Kita go. Karena rollbacknya ada di atas, yang akan ke rollback yang perintah yang di atas, yang di bawah ini tidak akan ke rollback. Baik, kita execute. Kemudian kita lihat pada pasien, ya benar, pada nomor 3, pasien nomor 3 yang tadinya namanya Budi kita rubah menjadi Danar, dan di sini sudah berhasil. Baik, selanjutnya adalah kita lakukan adalah perintah checkpoint. Di sini checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan, seperti yang telah Anda pelajari. Perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan, yang seperti tadi yang kita contohkan pada transaksi 3 dan 4. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Jadi kita akan membuat rollback, tapi rollback ke ini apa namanya, save point yang pertama, checkpoint pertama. Jadi kita lakukan lagi, tambahkan routine. Jadi kita create new routine, kita kasih nama transaksi 5. Jadi akan kita masukkan adalah perintah ini. Jadi nanti kita akan membuat save point 1. Ini save pointnya adalah 7. Kita akan memasukkan ini menjadi save point. Kemudian di bawahnya ada rollback. Rollback itu jadi nanti untuk perintah yang ini kita tidak akan muncul, tapi nanti akan menuju ke save point 1. Jadi yang insert ID 7 atas nama Hanif ini akan tetap ada. Kemudian kita go. Baik, sekarang kita execute atau bisa call di SQL. Nah, di sini sudah muncul ada nama Hanif, ada Lutfi, tapi nomor 8 yang tadi kita masukkan tidak muncul. Kita cek lagi di sini. Ya, benar. Di sini nomor 7 Hanif masuk, yang nomor 9 Lutfi juga masuk, yang nomor 8 tidak masuk. Begitu. Untuk selanjutnya kita akan membuat trigger. Jadi untuk membuat trigger ini kita akan membuat semacam
event, perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Dalam hal ini kita akan mencoba memasukkan dua tabel baru, yaitu adalah tabel obat dan transaksi obat. Baik, untuk tabel baru kita bisa memasukkan di sini ataupun melalui perintah SQL. Jadi untuk perintah SQL-nya kita akan membuat tabel baru lewat sini. Jadi nanti kita akan membuat ini ke tabel obat dengan isinya nanti adalah ID obat yang akan menjadi primary key-nya, kemudian ada kode obat, ada nama obat, harga, dan stoknya. Kemudian kita go. Baik, ini di sini tabel obat sudah muncul. Kemudian kita buat lagi. Yang kedua adalah transaksi. Untuk transaksi kita memasukkan beberapa, ini ada ID transaksi, ada ID pasien, ID obat, ada jumlah, ada total harga. Ya, tentunya untuk ID transaksi nanti akan menjadi primary key-nya. Baik, selanjutnya yang kita lakukan adalah ini membuat relation-nya. Jadi untuk dua tabel ini karena masih baru kita tambahkan, jadi untuk relation-nya belum ada. Jadi kita tambahkan pada designer. Kemudian dari designer kita show dulu. Kemudian kita centang karena tadi rumah sakit dan yang obat belum ada, jadi kita masukkan ke sini. Baik, ini kita taruh sini. Kemudian kita save dulu agar tidak berubah-ubah. Kemudian kita buat relationship-nya dari ID pasien ke ID pasien. Coba lagi. ID pasien ke ID pasien. Sebentar, kita untuk memasukkan ini kita cek lagi pada kita akan menambahkan ini. Jadi ID pasien kita ubah menjadi foreign key-nya. Jadi kita masukkan di sini ID pasien, di sini ID obat juga bisa kita tambahkan. Baik, yang sudah kita masukkan ke designer. Create relationship ID pasien ke ID pasien, cascade. Baik, di sini sudah. Kemudian kita buat relationship dari obat ke transaksi obat. Ini sama, cascade on cascade. Baik, sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan mengisi daftar obatnya. Jadi pada tabel obat di sini akan kita masukkan beberapa isi dari obat-obatan yang tersedia pada rumah sakit. Untuk contohnya kita isi seperti contoh pada panduan saja ya. Amikacin harganya 20.000, stoknya untuk di contoh tadi ada 10. Juga kita masukkan 15 gitu. Kita go. Ya, baik, di sini sudah ada. Kemudian kita insert lagi. Kita masukkan 3 obat saja sebagai contoh. Baik, yang kedua amoxicillin harganya 15.000, stoknya ada 25 gitu. Baik, tambah lagi 1. Kita nama 3 A003 paracetamol harganya 10.000,
stoknya ada 10. Baik, di sini kita sudah ada 3 contoh obat. Kemudian kita masukkan triggernya. Jadi pada kasus ini kita akan mencontohkan apabila nanti ada seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka kita ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah data dimasukkan, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Jadi untuk menambah trigger ini, kita bisa masuk ke trigger ini, trigger, terus kita create new trigger. Triggernya kita kasih nama TG garis bawah jual. Untuk tabel tujuan kita adalah tabel transaksi obat, time-nya adalah after. Kemudian di sini kita masukkan perintah ini. Jadi akan mengupdate stok dari untuk stok dari obat ini akan berkurang dari jumlah yang baru, di mana obat sama dengan ID obat, new obat. Ya, baik, di sini kita sudah muncul. Kemudian pada transaksi obat kita coba lakukan transaksi. Jadi di sini kita coba untuk pasien tadi membeli 5 buah kita yang akan membeli, kita contohkan Lutfi saja. Jadi untuk yang akan dibeli tadi amoxicillin, atau kodenya bisa kita lihat di sini. Untuk obat tadi amoxicillin ID-nya 2 ya, kode obatnya 002. Jumlahnya kita masukkan 5, harganya kita isi 0 saja. Ya, baik, di sini jika kita lihat pada tabel sebelumnya, di sini amoxicillin masih jumlahnya 25. Tapi setelah kita lakukan transaksi, di sini kita sudah berubah menjadi 20. Berarti untuk triggernya sudah berhasil.